Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar seri bilangan bagian yang ketiga, Matematika SMP kelas 7 pada topik operasi perkalian dan pembagian. Sebagai kelanjutan dari video 1 dan 2 berkenaan dengan membandingkan bilangan bulat dan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bagi yang belum sempat menyimak bisa disimak di Wahyudi AS Channel atau bisa diklik pada link yang tertera di pojok kanan atas. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagi, berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang membersamai kalian belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Pada operasi perkalian dan pembagian di bilangan bulat ini, kita akan awali dengan operasi perkalian ya. Nanti kita akan tunjukkan proses perkalian itu dengan menggunakan chip. Chip warna hitam nanti mewakili jumlah objek positif, sementara chip warna merah ini nanti akan mewakili jumlah objek negatif ya. Jadi kalau ada 3 chip warna hitam berarti dia mewakili bilangan 3. Kalau ada 5 chip warna merah nanti akan mewakili bilangan negatif 5. Sekarang perhatikan proses dari perkalian. Masih ingat ya, kalau ada perkalian 4 kali 3 itu artinya ya penjumlahan ya bilangan 3 sebanyak 4 kali ya, atau penambahan bilangan 3 sebanyak 4 kali. Nah, sekarang nanti bilangan 3 ini akan kita wakili dengan 3 chip warna hitam. Nah, sekarang perhatikan ada penambahan 3 chip warna hitam sebanyak 4 kali ya. Ini penambahan pertama, penambahan kedua, penambahan ketiga, penambahan keempat. Jadi sekarang di lingkaran biru yang awalnya kosong tidak ada, menjadi ada 12 chip warna hitam. Artinya 4 kali 3 nilainya sama dengan 12 ya. Lanjut 4 kali negatif 3, berarti ada penjumlahan bilangan negatif 3 sebanyak 4 kali, atau ada penambahan bilangan negatif 3 sebanyak 4 kali, atau kalau di sini digambarkan dengan penambahan 3 chip warna merah sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam lingkaran biru ini ada 12 chip warna merah, yang artinya 4 kali negatif 3 nilainya sama dengan negatif 12. Oke, berikutnya adalah negatif 4 kali 3. Tadi kalau 4 kali 3 adalah penjumlahan bilangan 3 sebanyak 4 kali, maka negatif 4 ini adalah pengurangan bilangan 3 sebanyak 4 kali, atau di proses penggambaran kita nanti adalah pengurangan 3 chip warna hitam sebanyak 4 kali. Sekarang perhatikan pada lingkaran biru. Ada 12 chip warna merah dan 12 chip warna hitam, yang artinya sebenarnya di dalam lingkaran biru itu nilainya 0. Karena lingkaran chip warna merah dan chip warna hitam saling meniadakan, jumlahnya sama-sama 12. Sehingga sekarang tergambar proses perkalian bilangan negatifnya ya. Jadi pengurangan 3 chip warna hitam sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, sehingga tersisa dalam lingkaran biru ini ada 12 chip warna merah, yang artinya negatif 4 dikali 3 nilainya adalah negatif 12. Berikutnya negatif 4 kali negatif 3, berarti ada pengurangan bilangan negatif 3 sebanyak 4 kali. Atau kalau dalam penggambaran kita nanti ada pengurangan 3 chip warna merah sebanyak 4 kali. Perhatikan pada lingkaran biru ada 12 chip warna merah dan 12 chip warna hitam, yang artinya dalam lingkaran biru itu nilainya 0 ya. Sehingga nanti kalau dikurangkan 3 chip warna merah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maka di dalamnya tersisa 12 chip warna hitam, yang artinya negatif 4 dikali negatif 3 nilainya sama dengan 12. Sekarang kita perumumkan. 4 kali 3 12, negatif 4 kali 3 negatif 12, 4 kali negatif 3 negatif 12, negatif 4 kali negatif 3 sama dengan 12. Sehingga secara umum kalau ada bilangan positif kali bilangan positif hasilnya bilangan positif,
Bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Bilangan positif kali bilangan negatif hasilnya bilangan negatif. Dan bilangan negatif kali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Jadi kalau tandanya sama, positif kali positif atau negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, negatif kali positif atau positif kali negatif hasilnya negatif. Sekarang perhatikan contoh. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut ya, tanpa atap. Ya, berarti artinya kita akan menjumlahkan ketinggian tiap lantai, jadi 6 meter, 6 meter, 6 meter sebanyak 5 lantai ya, atau sebanyak 5 kali. Sehingga tinggi gedungnya adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, atau penambahan 6 sebanyak 5 kali. 5 kali 6. Kalau dihitung nilainya sama dengan 30. Berarti tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Yang kedua, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Dengan catatan potongan dan bunga bank diabaikan. Jadi artinya dalam menabung ini dia ada proses penambahan uangnya 500.000. 500.000 sebanyak berapa kali? Iya, sebanyak 7 kali ya. Sehingga banyak tabungan Endang itu nilainya sama dengan 500.000 ditambah 500.000 dan seterusnya sampai 7 kali ya. Atau 7 kali 500.000 yaitu 3.500.000 rupiah. Oke, very easy. Lanjut. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis ya. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24.00 waktu setempat. Jadi setiap jam suhu turun 2 derajat Celcius. Nanti kita simpulkan turun itu dengan negatif ya. Kalau naik positif. Dari jam 18.00 sampai 24.00 berarti 6 jam ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 6 jam. Selisihnya dari 18 ke 24. Suhu awalnya di jam 18 adalah 10 derajat Celcius. Yang pertama, kita hitung dulu penurunan suhu selama 6 jam ya. Berarti negatif 2 ditambah negatif 2, turun ya, negatif 2 ditambah negatif 2 sebanyak 6 kali, atau 6 kali negatif 2 atau negatif 12 ya. Karena saat satuannya derajat, maka negatif 12 derajat Celcius penurunan suhunya. Ya, pada suhu pada pukul 24.00 ya berarti suhu saat 18.00 itu 10, berarti 10 ditambah negatif 12 atau 10 dikurangi 12. Berarti suhunya negatif 2 derajat Celcius, atau bisa diperhatikan pada ilustrasi. Jadi start pada 10 ya. Jadi start pada 10 derajat, kemudian terjadi penurunan sebanyak 6 kali sehingga dari 10 nanti ke 8, 8 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 0, 0 ke negatif 2 derajat. Oke, berikutnya adalah sifat operasi perkalian ya. Ini sudah dibahas di jenjang sebelumnya. Ada sifat komutatif atau A kali B sama dengan B kali A. Jadi nanti kalau misalkan ada 5 kali 10 nilainya sama dengan 10 kali 5. Yang kedua sifat asosiatif. Jadi prioritas A kali B dikali C. Kalau A kali B didulukan pengerjaannya akan sama dengan A kali B kali C kalau B kali C nya dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan 2 kali 5 kali 6, 2 kali 5 10 kali 6 60. Sementara kalau 2 kali 5 kali 6, 5 kali 6 dikerjakan dulu 30 kali 2 60, sama ya. Berikutnya adalah sifat distributif terhadap penjumlahan. A kali B plus C itu A kali B ditambah A kali C, A kali B dikurangi C, A kali B dikurangi A kali C ya. Oke, kita berikutnya ke arah operasi pembagian ya. Kita perhatikan pembagian 12 dibagi 3 ya. Kita tetap akan menggunakan chip warna hitam dan chip warna merah untuk menggambarkan proses pembagian ya. Jadi ingat, pada proses pembagian adalah proses pengurangan berulang ya. Jadi 12 dibagi 3 itu berarti
objek sebanyak 12 atau di sini digambarkan dengan chip warna hitam sebanyak 12, nanti akan dikurangkan dengan chip warna hitam sebanyak 3 karena dibagi 3. Jadi dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sampai habis. Nah, nanti berapa kali pengurangan itu hasil dari proses pembagian 12 dibagi 3. Oke, sekarang ini adalah pengurangan yang pertama ke objek, pengurangan yang kedua, pengurangan yang ketiga, dan ini pengurangan yang keempat. Berarti tepat habis ketika pengurangan yang keempat. Berarti 12 dibagi 3 nilainya sama dengan 4 ya. Bagaimana dengan negatif 12 dibagi negatif 3? Negatif 12 berarti digambarkan dengan chip warna merah sebanyak 12 yang nanti akan dikurangi 3 chip warna merah sebanyak 3 berapa kali habis ya. Jadi sekali lagi, negatif 12 digambarkan dengan 12 chip warna merah, kemudian nanti akan dikurangkan dengan 3 chip warna merah. Ini adalah 3 chip warna merah yang dikurangkan pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang keempat tepat habis. Berarti hasil dari negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4 ya. Lanjut berikutnya, negatif 12 dibagi 3 ya. Negatif 12 berarti ada 12 chip warna merah yang nanti akan dikurangkan dengan 3 itu berarti chip warna hitam. Nah, sementara di sini chip warna hitam tidak ada dan tidak mungkin kita kurangkan. Maka proses yang mungkin agar di dalam lingkaran merah ini habis, kita tambahkan 3 chip warna hitam ya. Oke. Jadi kita hitung nanti berapa kali penambahan 3 chip warna hitam sehingga di dalam lingkaran biru itu nilainya 0. Ini penambahan yang pertama ya, belum 0 ya. Ini penambahan yang kedua, belum 0. Ini penambahan yang ketiga, belum 0. Ini penambahan yang keempat. Nah, ini tepat 0 ya, karena chip warna hitam dan chip warna merahnya sama. Sehingga terdapat 4 kali penambahan chip warna hitam. Padahal definisi dari pembagian itu pengurangan berulang, karena ini penambahan berarti hasilnya negatif 4 ya. Jadi negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Berikutnya 12 dibagi negatif 3, berarti ada 12 chip warna hitam yang akan dikurangkan dengan 3 chip warna merah. Sementara chip warna merah di sini tidak ada. Nah, untuk membuat di dalamnya nanti habis, maka chip warna merah tidak kita kurangkan tapi kita tambahkan, sehingga nanti di dalam lingkaran biru itu kalau hasilnya 0 berarti harus ada 12 chip warna merah. Oke, ini 3 chip warna merah yang pertama yang kita tambahkan, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat yang menyebabkan nilai dari di dalam lingkaran biru nilainya 0 karena 12 chip warna merah dan 12 chip warna hitam yang saling menyatukan. Karena ada 4 kali penambahan, maka karena konsep dari pembagian itu pengurangan, ini ada penambahan, berarti ada penambahan 4 kali, berarti hasilnya negatif 4. Jadi 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Oke, kita perumumkan ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4, negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4, 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4, dan negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Kesimpulannya, kalau bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya positif, bilangan negatif dibagi positif hasilnya negatif, bilangan positif dibagi negatif hasilnya negatif, dan bilangan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi kalau bilangan tandanya sama, positif bagi positif atau negatif bagi negatif hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, negatif dibagi positif atau positif dibagi negatif hasilnya. Sekarang perhatikan contoh. Karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagi-bagi kue pada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri ada 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue sebanyak 6 tetangga. Berapa Bu Fitri? Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapat berapa kue? Oke, ini sebenarnya konsep dari pembagian, tapi kita gunakan konsep pengurangan berulang ya. Ya, berarti banyak kue yang diterima oleh masing-masing tetangga, itu berarti 12 dikurangi 6 dikurangi 6 ya, berarti ada pengurangan 6 sebanyak 2 kali. Atau kalau dalam konsep pembagian 12 dibagi 6 berarti nilainya 2. Jadi masing-masing tetangganya akan mendapatkan
dua kue yang sama ya. Ada 6 tetangga, jadi 12 nanti ya. Oke, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan ya. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri dari 0. Berapa kali tupai akan melompat ya? Jadi sekali lagi, sekali lompatan itu 3 satuan. Nah, sekarang posisinya sudah berada di titik 15 sebelah kirinya 0, titik awalnya adalah 0. Nah, berarti banyak lompatannya, berarti nanti ya 0 dikurangi 3 ya. Oh iya, tupai itu berarti posisi terakhirnya di negatif 15 ya, karena di sebelah kiri kita beri kata negatif ya. Berarti nanti negatif 15 dikurangi negatif 3 dikurangi negatif 3 dikurangi negatif 3 sebanyak sampai habis ya. Sampai habis berarti berapa kali lompatan ya? Karena lompatan di sini lompatannya ke kiri, berarti lompatannya adalah negatif 3. Jadi sama dengan negatif 15 dibagi dengan negatif 3. Jadi pengurangan keulang itu berarti dibagi ya. Negatif 15 dibagi negatif 3 nilainya sama dengan 5. Atau bisa dilihat dalam ilustrasi berikut. Jadi dia titik 0 sampai ke titik negatif 15. Berarti melompat pertama adalah negatif 3 ke kiri, kemudian lompat lagi negatif 6, lompat lagi negatif 9 ya, lompat lagi negatif 12 dan lompat lagi negatif 15. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kali lompatan. Oke, kita cukupkan belajar kita pada operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Mudah-mudahan kalian bisa menguasai konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya berkenaan dengan urutan operasi pada bilangan bulat. Senang membersamai kalian dalam belajar, tetap semangat. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.